Sobat Survivor, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan pertanyaan, selain musola dan masjid, apakah di pemukiman transmigrasi juga ada gereja? Maka video ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya mengunjungi pemukiman transmigrasi SP1, pemukiman transmigrasi Tanjung Buka, dan saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga yang juga merupakan pemuka agama atau pendeta di sebuah gereja yang ada di lokasi ini. Seperti apa obrolannya, kita simak saja di YouTube channel Asian Survivor. Jadi memang awal datang langsung tinggal di situ, bertempat di situ. Usia masih muda sekali, Pak. Umur berapa? Saat ini usia 27 tahun. Oh, 27 tahun, masih muda sekali. Ya, Luar lumayan. biasa. Membuka pelayanan di sini dengan segala keterbatasan ya, Pak ya. Iya. Jemaat juga belum banyak gitu ya. Luar biasa. Tantangannya apa, Pak? Survive di lokasi ini. Kalau untuk tantangan ya kompleks sih, Pak. Ya, untuk tantangan misalnya tempat untuk awal kedatangan tentu menyesuaikan tempat dulu. Karena cukup berbeda. Kalau saya asalnya dari Gorontalo, memang sebelumnya sekolah di Jawa Timur, Mojokerto. Datang ke tempat ini kan daerah Pasang Surut, jadi sangat berbeda lah tempatnya. Kalau Gorontalo itu daerah pegunungan. Jadi penyesuaian tempat, terus dengan lingkungan masyarakat sekitar tentu harus berbaur juga. Ya, tapi sejauh ini penerimaan masyarakatnya bagus saja, Pak ya. Puji Tuhan bagus. Puji Tuhan bagus. Terus kalau kita lihat di sini kan masyarakatnya, terutama jemaatnya gitu kan, pendapatan kesehariannya kan juga masih sangat terbatas. Bapak juga kerja juga kah, bertani juga kah, atau gimana, Pak, untuk bisa menunjang kebutuhan sehari-hari? Untuk kebutuhan sehari-hari, ya puji Tuhan saya juga bisa ikut nanam padi, juga ada beberapa ternak lah di rumah. Rumahnya di mana, Pak? Jalur 5. Jalur 5 lagi iya, berarti? Iya. Ini kita berada di jalur berapa sih, Pak? Ini perbatasan jalur 3 dan jalur 4. Oh, gitu ya. Tentu saat ini, ya. Untuk saat ini usaha apa, Pak, yang dikembangkan jemaat? Kalau jemaat untuk saat ini ya berbeda-beda sih. Ada yang petani, ada yang nelayan. Tapi untuk saat ini nelayan agak sulit untuk pencarian ikan. Jadi beralih ke pertanian semuanya. Apalagi ada program pemerintah ini optimalisasi lahan. Ya. Bapak juga dapat program itu atau? Kalau saya tidak, Pak. Karena memang berhubungan tempatnya kurang gitu. Ada beberapa orang juga yang ikut karena kemarin sebelumnya saya pernah pulang kampung, jadi tidak sempat ikut. Oh gitu. Untuk peribadatan ini setiap hari apa? Hari Minggu maksudnya. Tapi maksudnya jam berapa aja? Hanya pagi aja, Pak? Ya, kalau pagi biasa jam 9. Pagi jam 9, terus hari Kamis itu ibadah doa kunjungan ke rumah-rumah gantian ya. Sama hari Sabtu juga ada ibadah pra-remaja. Oke. Pra-remaja. Iya. Dan ini satu-satunya gereja yang aktif di lokasi ini, Pak ya? Iya. Jadi kadang-kadang simpatisan juga yang ikut juga kadang-kadang, Pak? Iya. Simpatisan ada beberapa dari SP6B juga. SP6B, Pak siapa? Pak Paulus bukan? Pak Paulus ya, istrinya aktif. Pak Paulus ibu bidan juga bersama dengan anak-anak. Gimana aksesnya tuh, Pak, bisa tembus ke sini? Naik perahu, Pak? Iya. Setiap minggu kami antar jemput. Woi. Luar biasa. Biasanya jam 7 pagi berangkat karena perjalanan biasanya kan 40 menit. Oh, naik perahu? Iya, naik perahu. Jadi PP ya 1,5 jam lah kurang lebih. Berarti Bapak punya perahunya, Pak? Perahu gereja ya memang disediakan. Oh, memang ada ya? Luar biasa. Nah, ini proses pembangunan sudah berapa persen ini, Pak? Kira-kira mungkin ya 40%. Dan yang terlibat di pembangunannya ini jemaat kah atau masyarakat sini? Dari seberang. Warga Selimau, di Selimau ya? Iya, warga Selimau. Karena kemarin juga sempat bantu untuk pembangunan gereja, jadi kali ini bantu juga untuk pembangunan pastori. Oh gitu. Jadi konsepnya seperti apa nanti tuh, Pak, jalannya? Boleh kita lihat mendekat? Oh Pak? yes, silakan, Pak. Demikian, Pak. Oh, nanti ada jembatan di sini, Pak ya?
Makan di sini. Karena kemarin pikir kalau misalnya terlalu ke depan ya nanti akan sama dengan gereja, tidak terlalu enak dipandang. Jadi agak ke belakang. Ya, agak belakang. Lahan yang dibeli untuk lokasi ini satu paket lahan itu Pak ya? Atau hanya satu lokasi aja. Satu lokasi ukuran pekarangan berapa? rumah. Ini ukuran 25 kali 100. Oh, jadi ke belakang masih lahan pemilik aslinya Pak ya? Iya. Pemilik sebelumnya maksudnya? Pemilik sebelumnya. Cuman kemarin sudah balik nama juga. Iya. Nah, ini seperti ini pembangunannya Sobat Survivor. Ini luar biasa sih, the real survivor sih. Pelayanan di lokasi yang sangat ekstrim. Nah, ini kalau pasang ini Pak, di airnya tidak pernah setinggi lantainya itu kan Pak ya? Iya, nggak pernah. Kan sudah diukur supaya nggak sampai melebihi lantai lah Pak. Sudah dipastikan aman ya sampai ini. Luar biasa. Bapak siapa namanya tadi Pak? Saya belum kenalan lah. Kalau saya nama Refli Asyar. Oh ya benar. Ya. Refli, nama lengkapnya? Refli Asyar Takalalumang. Oh, memang marga dari Gorontalo Pak ya? Kalau suku dari Sanger. Oh, Sanger. Iya. Sama istri juga Sanger juga? Kalau istri Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Iya. Dayak ya? Dayak. Mantap, luar biasa. Nah, disinilah Pak Refli tinggal. Karena pastori sama gerejanya belum jadi. Jadi Pak Refli tinggal bersama istri di lokasi ini. Jadi untuk menghidupi usahanya biasanya beliau itu peternak ayam atau pelihara mentok, bahkan tanam padi. Luar biasa. Kemarin juga pelihara mentok sih, cuman kadang-kadang bisa cari dedak. Aku tuh pakai ganggang aja, dedaknya sedikit. Jadi ayamnya ada berapa ekor sudah sekarang Pak Refli? Kalau yang besar itu sekitar 8 ekor Pak. Sudah 8 Satu ekor. jantan iya. Nanti Kalau yang bakal- kecil ya seperti yang tadi ya kurang lebih ya 10 ekor, masih Nanti mau bakal cari berkembang tambah. terus tuh Pak ya? Iya. Luar biasa. Jadi gimana Pak? Kalau di sini untuk tanam-tanam padi, Bapak pinjam pakai kan sini sewa atau gimana? Pinjam pakai. Untuk rumah dan ini ya? Ya rumah dan sekitar sini juga. Iya. Jadi sempat pernah tanam padi dulu. Kalau nanam padi tiap tahun sih ikut dengan masyarakat sekitar. Oh, jadi nanti bulan Agustus nih rencana bareng-bareng ya semuanya tanam padi. Kalau saya biasanya bulan-bulan 10, bulan 11 itu mulai nanam padi ya. nanam padi ya. Itu pengalaman tanam padi memang dari kampung kah atau baru belajar di sini? Kebetulan baru belajar di sini sih. Pertama Program kali. itu kan Mas? Kalau untuk ikut program tuh enggak sih Pak? Oh, Karena nggak ada tempat juga. Ya kalau yang ikut program kan bulan 7. Iya bulan 7 nggak kejar waktunya, nggak ada tempat. Kalau saya kan hanya di sekitar sini halaman pekarangan rumah aja, di sana juga. Oh gitu. Luar biasa Pak Refli. Di lahan pertanian. Kalau tetangganya Pak Refli banyak kelapanya ya? Iya, Dijual tua atau muda biasanya? bisa dibeli tua, bisa juga yang masih muda. Hmm. Kalau suka degan ya cari ke sebelah. Jadi kalau seperti pinjam pakai lahan rumah di sini biasanya boleh kelola semuanya gitu. Nggak ada batas waktu atau ada batas waktu? Tergantung kesepakatan dengan pemiliknya aja Pak. Tapi kalau orangnya biasanya di luar itu terserah, yang penting Malah senang bersih ya? aja. Iya. Malah senang kalau ditempati. Iya. Seperti ini bisa di kolam apa? Di kolam ikan. Kolam ikan, tapi dengar cerita warga ya agak susah juga perawatan ikan di sini. Banyak tantangannya ya. Iya. Kalau airnya bisa dikatakan melimpah, tapi untuk Iya. hamanya, berang-berang dan lain-lain itu yang sulit. Banyak ya untuk berang-berang ditangani. ya. Saya Iya. ketemu berang-berang sini. Kalau berang-berang biasanya di jalan aja Pak. Kalau kesini mungkin karena nggak ada mangsanya, ya nggak datang. Oh gitu. Itu harus suara beli bis atau apa itu? Wah, inilah Sobat Survivor. Jadi Pak Refli melayani di daerah pedalaman yang benar-benar aksesnya terbatas, tapi bersyukur di sini sudah ada listrik, walaupun mungkin untuk apa namanya? Untuk yang lain-lainnya ini masih juga terbatas ya Pak Refli ya. Iya. Seperti untuk sinyal internet, telepon masih. Kalau sinyal internet ya cukup baik di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau mau video call biasanya ke cari tempat-tempat yang kuat sinyalnya. Iya. Gitu ya. Luar biasa Pak Refli. Rencananya mau dibikin apa nih Pak? Kemarin tempat seledri Pak. Oh, sempat tanam seledri di sini. Pak Refli yang kembangin atau siapa? Iya, sendiri yang kemarin. Wah, Kemarin karena sudah tua jadi disemprot untuk ganti lagi. Rencana tanam apa? Seledri Melon. juga. Oh, sendiri melon. Tempat yang kecil jadi ya
memaksimalkan aja. Iya. Karena di tempat yang luas nggak bisa. Saya malah berpikir tadi dibikin kandang ayam, Pak. Di depan nggak enak sih dilihat, Pak. Oh iya benar. Nah ini suasananya. Memang serba terbatas Sobat Survivor, tapi semangatnya luar biasa Pak Refli dan kawan-kawan di lokasi ini. Ini ada Roselanya kalau bikin teh Pak Refli. Teh sehat ini. Direbus rasanya asam-asam manis gitu ya kalau Iya. gitu. Ada sempat ada sebagian yang dikeringkan. Kalau ini anu ya, bukan yang anggur pohon itu bukan ya? Itu yang bikin bonsai itu kali ya? Ya, ini Ini suasana di lahannya Pak Refli. Jadi selain Terawat. pelayanan juga fokus apa? Ya pokoknya fokusnya pelayanan. Sisanya itu kadang-kadang ada waktu untuk beternak dan ke depan juga menanam padi juga. Luar biasa. Di usia yang masih sangat muda, tapi semangatnya luar biasa, menginspirasi. Oke, Pak Yaat, kita mau lanjut lagi. Pak Refli, terima kasih banyak buat waktunya. Pak. Nanti kapan-kapan lagi lah kita jalan-jalan lagi. Ini kita mau ke rumahnya Pak Ad dulu nih. Ini kelihatan kayak sudah malam banget, tapi ini masih jam berapa nih? Belum jam 3. Oke.